yang perlu diperhatikan kalau memelihara burung perkutut itu ada hal-hal yang perlu dipahami. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau mengulang dari yang pernah saya sampaikan dulu tentang hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara burung perkutut, khususnya lokal alam. Jadi ini masih banyak yang bertanya atau WA ataukah yang di komentar juga tentang memelihara perkutut. Ada yang burung saya kok nggak bunyi-bunyi, ataukah burungnya kok tidak kunjung bunyi, atau yang ada ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ataukah yang aneh, ataukah yang gimana ya, yang perkututnya jadi tidak di luar yang di luar nalar gitu. Jadi banyak untuk misteri-misterinya. Jadi ini dulu pernah saya sampaikan ya, itu juga menurut dari Mbah dulu itu, kalau memelihara burung perkutut itu harus memperhatikan hal apa saja. Jadi yang diperhatikan itu pertama, apa sih, setiap ngomong kok berisik aja tuh. Itu si kan kawan, maaf kalau ada suara berisik ya, karena burung dua itu di atas itu burung si Rembu, punya si bocah. Setiap ada orang ngomong berisik aja dia ikut-ikutan. Di burung parkit Australia. Udah langsung aja, mohon maaf kalau ada suara yang berisik ya, hiraukan saja. Jadi saya ulang kembali, itu yang perlu diperhatikan kalau memelihara burung perkutut itu ada hal-hal yang perlu dipahami. Apa itu? Itu niat. Nah, itu yang utama, itu niat. Ini dari dulu Mbah dulu pernah ngasih tahu ya. Kalau memelihara burung perkutut itu kan burung perkutut itu kan ada bermacam-macam, walaupun burungnya namanya perkutut. Jadi yang di dalam dari yang ada di perkutut itu ada katuranggan, yoni, dan bisa juga yang berkodam dan anggungan. Nah, ini yang berkaturanggan, beryoni atau anggungan. Karena kalau yang berkodam itu enggak semuanya bisa berkodam, ataukah hanya beberapa yang bisa berkodam atau yang didampingi sama makhluk lain. Itu juga burung-burung yang pilihan. Apa saja itu yang jelas itu untuk niat, atau niatnya itu apa. Nah, jadi memelihara burung perkutut itu didasari dengan niat. Nah, contohnya kalau niatnya itu
Katuranggan. Nah, kalau Katuranggan itu kan di samping hubungan dengan yoni atau energi alamnya atau energi alam, terus ada Katuranggan. Nah, itu kalau Katuranggan itu kan yang diambil atau yang yang ada manfaat dan tuahnya itu kan diambil dari filosofi dari nama Katuranggan tersebut. Dan digarisbawahi itu juga semuanya sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada filosofinya yang bermanfaat buat kita semua. Nah, jangan sampai salah penafsiran lagi nih untuk kawan-kawan. Jadi semuanya itu kita berdampingan, tidak ada salahnya kalau kita itu ya semuanya itu ya meyakini atau mempercayai kalau kita itu berdampingan dengan ciptaan Allah yang lain. Nah, itu yang nantinya ada hubungannya juga. Tapi jangan salah, jangan disalah artikan. Nanti kalau disalah artikan nanti bisa menimbulkan yang itu dibilangnya itu syirik musyrik. Tapi semuanya itu yang tahu ya cuma diri sendiri, tergantung dari niatnya itu bagaimana, apakah niatnya itu memang buat filosofinya ataukah niatnya buat yang lain. Orang lain tidak bisa tidak bisa menilai, wah itu kamu jadi syirik, jadi ini. Tergantung dari niat orangnya. Kalau orangnya memang mempercayai bahwa ciptaan Tuhan itu kita berdampingan, ya tidak ada salahnya. Memang harus kita tahu bahwa kita itu berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, tetap kita percaya ya ada sang penciptanya, itu maksudnya. Jadi kadang salah mengartikan ya. Dulu pernah saya sampaikan seperti ini, karena namanya videonya sudah lama, mungkin tidak nongol lagi bagaimana. Jadi intinya begitu ya kan kawan ya, jangan disalah artikan lagi. Jadi intinya kalau untuk memelihara perkutut itu diniatkan dengan apanya dulu. Kalau niatnya itu Katuranggan, ya kita ambil manfaatnya dengan filosofinya. Karena leluhur dulu menciptakan atau ngasih nama Katuranggan itu ya berdasarkan dari sifat-sifat dari burung perkutut tersebut. Karena semuanya makhluk Tuhan atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, itu menciptakan semuanya dengan bermacam-macam ragam sifat dan manfaat. Nah, ada yang bermanfaat tidak baik untuk yang lain, ada yang bersifat atau bermanfaat baik dengan yang lain. Nah, itu kan beda-beda, tergantung dari keselarasan atau jodoh. Nah, kan begitu. Itu bisa dipahami ya kawan-kawan nih. Nah, jadi intinya percaya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Tuhan itu pasti Tuhan itu menciptakan pasti ada manfaatnya dan ada filosofinya untuk makhluk yang lain. Nah, soalnya hewan-hewan yang lain pasti juga ada untuk Katuranggannya, untuk ciri lakunya, ciri matinya, dan nama-namanya ini mama itu untuk kita sendiri. Contohnya ambil yang Katuranggan itu Katuranggan Jogoboyo, ambil contoh. Jogoboyo itu memang ada yang energinya penjagaan.
Nah, kita kan harus waspada. Untuk filosofinya kita harus waspada, jaga-jaga, jaga diri. Nah, itu kalau burung perkutut yang Katuranggan Jogoboyo memang itu kan karakternya dengan energi alamnya, yoninya itu untuk penjagaan. Itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk penjagaan atau untuk menjaga. Jangan terus wah ada burung perkutut yang Jogoboyo terus udah aman, bukan begitu maksudnya. Jadi semuanya itu ya tergantung dari keyakinan kita. Memang energinya kalau selaras dengan energi kita itu pasti ada manfaatnya, kecuali yang energinya tidak selaras, nanti bisa menimbulkan yang tidak baik. Contohnya kayak seperti Katuranggan lurah, ataukah yang dibilangnya itu energi yang dibilang Katuranggan Kelabang Kapipit, terus dia bilang Bromo Labu Geni. Nah itu kan sebuah memang energinya panas, energinya besar. Nggak semua orang bisa selaras dengan energi tersebut. Jadi ada yang menyebutkan burung ini tidak bagus, menimbulkan kesengsaraan bagi yang merawatnya. Nah, karena apa? Ya karena energi tersebut tidak semua orang bisa menerimanya, dan ada juga yang menerimanya. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Dulur-dulur semua. Mudah-mudahan dipahami itu mengenai dengan diniatkan dengan Katuranggannya. Kalau diniatkan dengan Katuranggannya harus memahami dulu, memahami isi dari yang namanya Katuranggan. Dan untuk yoni energinya, energi alam, semuanya itu mengenai dengan alam. Jadi kita kalau mau enak, kalau mau mau nyaman, itu memang harus bisa menyelaraskan dengan alam. Nanti kalau sudah menyelaraskan dengan alam, sudah merasa nyaman, pasti ingat kepada Sang Pencipta. Nah itu untuk mengulang ya, ini ya untuk mengulang yang dulu pernah saya sampaikan, karena ada ini untuk ada yang menyalahartikan. Jadi menyalahartikan seolah-olah itu kita percaya sama tingkah laku burung, mengakibatkan ini, mengakibatkan itu. Nah kita itu semua itu berdampingan, dan makhluk Allah itu semua pasti ada manfaatnya dan ada yang tidak bermanfaat. Jadi tergantung dari keselarasan. Nah kan begitu. Dan untuk yang berikutnya itu niat dengan anggungan. Nah ini, jadi kalau perkutut kalau kita memelihara itu dengan niat anggungan, ya tidak usah memikirkan Katuranggannya. Pilihlah burung yang untuk anggungan. Kalau yang anggungan itu pasti jarang yang ada Katuranggannya, atau yang yoninya besar itu jarang. Biasanya yang yoninya ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena untuk yang anggungan itu memang untuk karakter burungnya ya memang ya itu asli burungnya itu ya, kalau burung itu ya manggung, bunyi. Kalau untuk contohnya seperti ocean kan sewajarnya burung. Kalau ngoceh ya ngoceh bagus, tergantung dari isiannya atau dari karakter burungnya. Nah itu kalau untuk ocean. Kalau untuk perkutut ya memang dari sononya ya memang perkutut itu diciptakan ada misteri-misterinya. Jadi untuk mendalam untuk belajar tentang misterinya itu memang agak agak susah, agak
susah dimengerti juga karena di luar nalar, dan semuanya juga sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk kawan-kawan ya. Jadi yang tadi diniatkan dengan anggungannya ya. Kalau anggungannya itu ya jangan memikirkan tentang katurangannya, karena yang anggungan itu memang jarang untuk katurangannya. Kalau ada katurangannya yaitu bonusnya itu bonus udah rajin bunyi, bisa manggung, dan ada katurangannya. Nah itu malah bonus, bagus, memang ada. Dan yang berkaturangan pun jangan memikirkan anggungannya, karena apa? Kalau yang berkaturangan atau yang beryoni untuk energi alamnya itu biasanya itu manggungnya hanya waktu-waktu tertentu. Karena apa? Karena waktu manggung kalau yang berkaturangan ataukah yang beryoni itu, kalau waktu manggung itu secara tidak kita sadari itu interaksi energinya itu hawanya untuk burung itu lagi interaksi dengan energi alam sekitarnya. Atau bisa kalau yang energinya itu yang mungkin kalau yang tahu itu berinteraksi dengan energi yang di ataukah memberi tanda lah. Kalau dulu itu bilangnya itu memberi tanda. Nah seperti halnya dengan ayam jago. Nah, ayam jago kan ada katurangannya juga. Dan ayam jago kan pasti kalau bunyi atau kalau keluruk berkokok itu kan waktu-waktu tertentu. Contohnya pagi hari itu untuk apa? Untuk membangunkan orang suruh bangun pagi, memulai atau bersiap-siap beraktivitas. Nah dan ada lagi untuk ayam jago juga. Contohnya kalau yang zaman dulu atau yang mungkin sampai sekarang kalau ada yang masih mempercayai itu ayam jago yang berkokok di sore ataukah sehabis isya ataukah jam 9 malam ataukah yang tidak sewajarnya bunyi kok bunyi. Yang dipercaya apa? Yang dipercaya di sekitarnya itu ada yang punya, ya mohon maaf, yang punya anak perempuan biasanya, ya mohon maaf, yang kecelakaan, yang untuk yang dibilangnya ya mungkin pahamlah namanya anak muda sekarang kan salah pergaulan. Nah kayak gitu itu dipercaya seperti itu. Kalau yang percaya itu ilmu titen itu ya juga semuanya sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda ya, itu tanda. Jadi jangan dia salah artikan lagi nih. Itu untuk ayam jago ya. Tapi kalau untuk kembali lagi ke burung perkutut lagi, nah kita harus untuk meniatkan apa dulu tadi ke tadi ya, untuk anggungan. Jadi kalau kita niat anggungan ya kita cari yang anggungan. Kalau yang anggungan ya yang paling banyak itu yang ternakan ataukah yang mungkin bangkok ataukah lokal dengan lokal diternak, ataukah yang dapatnya dari yang masih muda itu juga biasanya untuk manggungnya itu pasti cepat ataukah yang rajin manggung. Kalau yang dari lokal alam yang udah tangkapan dari lokal alam, selain itu dari pikatan itu biasanya memang jarang untuk manggungnya. Karena apa ya? Karena untuk mentalnya itu beda-beda. Kalau yang udah pikatan itu udah jelas mentalnya bagus, pasti untuk manggungnya juga bagus, dan kemungkinan juga ada katurangannya. Nah itu yang biasanya untuk bonus. Udah katurangan bunyinya bagus atau manggungnya bagus ya.
Jadi saya ulang kembali, itu intinya kalau memelihara burung perkutut itu tergantung dari niatnya dulu. Jadi biar nggak salah salah paham, ataukah jangan sampai ada kekecewaan di kemudian hari. Jadi intinya diniatkan dulu. Kalau yang niatnya katurangan ya tetap di katurangan, kalau yang anggungan ya tetap di anggungan. Kalau yang katurangan jangan mengharapkan ke anggungannya, karena yang bunyinya hanya waktu-waktu tertentu. Nah, dan kalau untuk yang anggungan, nah itu ya tetap cari yang anggungan. Kalau yang anggungan yang berkaturangan biasanya yaitu tadi bunyinya hanya waktu-waktu tertentu. Dan untuk perawatannya kalau anggungan beda lagi. Kalau yang katurangan ya diambil dari filosofinya. Mudah-mudahan dipahami ya kan kawan ya. Untuk sedulur-sedulur mudah-mudahan dipahami, dan ini hanya mengulang dari yang pernah saya sampaikan dulu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dan mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berseran kritik ataukah yang saya sampaikan ini salah ya mohon maaf, dan mohon dikoreksi mana yang salah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.